Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan honorar, seleksi CPNS, P3K, tunjangan profesi guru, dan pendidikan profesi guru. Artinya semua informasi yang ada hubungan dengan dunia pendidikan dan guru juga kita bahas di channel ini. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah terkait dengan pembahasan mengenai honorar, yang mana bukan lagi rahasia bahwa informasi sudah banyak beredar tentang pengangkatan honorar menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Maka sehubungan dengan itu, di sini ada satu informasi, yaitu informasi penting buat Bapak Ibu honorer, di mana BKN harus segera meningkatkan status pegawai honorer. Berikut ada alasannya Bapak ya. Nah, ini adalah merupakan satu kabar gembira buat Bapak Ibu honorer kalau benar hal ini bahwa memang BKN segera meningkatkan status pegawai honorer. Nah, tentunya ada alasan-alasannya dan di sini juga itu sepertinya diuraikan Bapak Bia kira-kira apa alasan kenapa honorer ini harus ditingkatkan statusnya. Nah, untuk mengetahui hal ini, simak informasi sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah sangat penting meningkatkan status pegawai honorer demi kesejahteraan yang diterima honorer. Jadi ini merupakan satu alasan Bapak ya. Ada apa kira-kira pemerintah harus meningkatkan status honorer ini? Ternyata faktor utama yang membuat pemerintah melakukan hal itu adalah demi kesejahteraan yang diterima oleh honorer. Jadi ini kita tahu bersama bahwa selama ini pendapatan para honorer itu yang diberikan itu tidak jelas. Jadi untuk kejelasan hal ini maka pemerintah melalui BKN sebagaimana yang disampaikan harus meningkatkan status honorer, tentunya ini menjadi aparatur sipil negara ya. Jadi sehingga kesejahteraannya itu benar-benar terjamin. Jadi isu mengenai problematika honorer sangat seksi di mata masyarakat. Maksudnya sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi keseksian itu ya, isu honorer tersebut bisa dilihat ramainya pemberitaan di media sosial, di media massa ya, dan media lainnya mengenai nasib para honorer ini. Sekali lagi, seksi yang dimaksud adalah menariknya ya pembahasan terkait dengan honorer ini. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sangat urgen meningkatkan apresiasi kesejahteraan honorer. Pegawai honorer adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor publik maupun swasta tanpa memiliki status sebagai pegawai tetap. Mereka biasanya dipekerjakan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, sementara atau untuk menyelesaikan proyek tertentu. Nah, tentunya ini adalah bukan suatu pekerjaan yang memang rutinitas Bapak Ibu ya, tetapi pekerjaan yang memang dipekerjakan pada saat ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin tidak mampu dilaksanakan oleh para ASN, baik P3K maupun PNS. Maka Bapak Ibu honorer ya bekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi karena mereka tidak memiliki jaminan perlindungan dan hak-hak yang sama dengan pegawai tetap, banyak dari mereka menghadapi ketidakpastian dalam hal pekerjaan, upah, dan tunjangan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan status pegawai honorer menjadi pegawai tetap. Jadi berikut ini adalah beberapa alasan mengapa ini sangat penting bagi pemerintah mengangkat status honorer ini tentunya dan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Pertama, keamanan pekerjaan. Pegawai tetap memiliki keamanan pekerjaan yang lebih baik daripada pegawai honorer.
Mereka memiliki kontrak kerja yang jelas dan dapat diandalkan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi ini memberikan kepastian dan stabilitas keuangan bagi para pekerja. Walaupun hanya pada kontrak sebenarnya, tapi itu sudah ada jaminan seperti P3K, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dua, kesejahteraan ekonomi. Pegawai tetap juga memiliki akses ke tunjangan kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti tahunan. Hal ini membantu melindungi kesejahteraan ekonomi dan keluarga mereka. Jadi, kesejahteraan ekonomi mereka dan keluarga mereka benar-benar terjamin, serta memperkuat daya beli mereka tentunya di pasar. Yang ketiga, produktivitas. Pegawai tetap lebih produktif karena mereka memiliki kepastian pekerjaan dan jaminan kesejahteraan ekonomi. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu meningkatkan produktivitas perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Alasan keempat, kenapa pemerintah harus meningkatkan status honorer ini menjadi ASN, yaitu karena keadilan sosial. Meningkatkan status pegawai honorer menjadi pegawai tetap juga merupakan tindakan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak bahwa memang pemerintah saat ini mengakui jasanya honorer, mengakui pengabdian honorer, sehingga digadang-gadang bahwa bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan jasa dan kontribusi honorer selama ini, yaitu bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Bukan penghapusan, bukan PHK, dan bukan pemecatan. Tetapi diapresiasi melalui pengangkatan. Itu adalah harapan semua Bapak Ibu honorer di tanah air saat ini, baik honorer di instansi pusat maupun daerah, bahwa benar-benar mengharapkan pemerintah segera bertindak untuk mengangkat status honorer menjadi aparatur sipil negara demi keadilan sosial. Ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja yang mendapatkan perlindungan dan hak-hak kerja yang sama. Yang kelima, reputasi perusahaan. Perusahaan yang memperlakukan pekerjanya dengan adil dan memberikan hak-hak yang layak akan memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Ini dapat membantu menarik calon pekerja berkualitas tinggi serta memperkuat citra perusahaan di mata konsumen. Dalam rangka meningkatkan status honorer menjadi pegawai tetap, pemerintah dan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah seperti menyediakan pelatihan dan pengembangan karir, menyediakan kontrak kerja yang jelas dan berkelanjutan, dan memberikan tunjangan kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, maka para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Itulah informasi Bapak Ibu, ada 5 alasan pemerintah sebagaimana disampaikan oleh BKN. Ada apa dengan pemerintah meningkatkan status pegawai honorer ini? Maka sebagaimana yang telah disampaikan tadinya, bahwa pemerintah punya alasan terkait dengan hal tersebut. Alasannya yang pertama, honorer ditingkatkan statusnya, satu, demi keamanan pekerjaan para honorer tersebut. Yang kedua, supaya para honorer ini benar-benar terjamin kesejahteraan secara ekonomi, sehingga memperkuat daya beli para konsumen ini, para honorer ini di pasar. Yang ketiga, produktivitas. Karena status tetap, maka jelas lebih produktif melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah. Hal yang keempat yaitu demi keadilan sosial, di mana selama ini para honorer juga sudah mengabdi, benar-benar mengabdi, sudah berkontribusi, sudah berjasa di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah mengapresiasi hal tersebut dalam bentuk mengangkat honorer menjadi pegawai tetap atau menjadi aparatur sipil negara, baik status PNS maupun status P3K. Jadi itulah poin keempat Bapak. Yang kelima, yaitu reputasi perusahaan. Jadi
Dalam hal ini, perusahaan yang memperlakukan pekerjanya dengan adil dan memberikan hak-hak yang layak akan memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Demikian informasi Bapak Ibu, 5 alasan pemerintah kenapa harus mengangkat derajat honorer supaya hal ini bisa tercapai juga semuanya adalah demi nasib honorer. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.